Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Mobil tua yang ditumpangi Lukman melambat ketika memasuki jalan desa yang semakin menyempit dan dikelilingi pepohonan bambu yang tumbuh terlalu rapat. Suara mesin yang semula stabil mulai terdengar seperti teredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya, padahal matahari masih berada cukup tinggi. Lukman menoleh ke arah kaca jendela, melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak sedikit tertinggal dari gerak tubuhnya. Ia mengerutkan kening, lalu mengedipkan mata berkali-kali, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Di kursi depan, Farid yang menyetir tampak lebih fokus dari biasanya. Tangannya mencengkeram kemudi sedikit terlalu kuat. Sementara itu, Sinta di kursi belakang sibuk merekam video dengan ponselnya, mencoba mendokumentasikan perjalanan KKN mereka. Desanya kelihatan sepi banget ya, kayak nggak ada orang, gumam Sinta pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Lukman hanya menjawab singkat, mungkin lagi pada ke ladang. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak selaras dari kesunyian itu. Mobil akhirnya berhenti di depan balai desa yang tampak tua dan sedikit lapuk. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Tidak ada satupun warga yang menyambut kedatangan mereka. Padahal seharusnya sudah ada koordinasi sebelumnya. Angin bertiup pelan, menggerakkan kain bendera yang warnanya sudah pudar. Lukman turun lebih dulu, merasakan tanah di bawah kakinya sedikit lembab, seperti baru saja diguyur hujan meski langit cerah. Ia mengamati sekitar dan untuk sesaat merasa seperti sedang diawasi dari balik rumah-rumah kayu yang tertutup rapat. "Pak, permisi." Farid memanggil ke arah dalam balai desa. Suaranya menggema terlalu lama. Tidak ada jawaban, hanya gema yang terasa ganjil, seolah ruangan di dalam jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Sinta ikut turun, langkahnya sedikit ragu. "Ini beneran desa yang kita tujukan?" tanyanya. Nada suaranya mulai berubah. Lukman membuka map berisi surat tugas, memeriksa alamat dengan teliti, lalu mengangguk pelan meski perasaan tidak nyaman semakin menguat. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua muncul dari arah samping bangunan. Langkahnya lambat, namun pasti. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya terlihat sayu namun tajam. "Kalian mahasiswa KKN?" tanyanya dengan suara berat. Lukman mengangguk cepat, mencoba bersikap sopan. "Iya Pak, kami sudah kirim surat sebelumnya." Pria itu menatap mereka satu persatu, terlalu lama, seolah mengingat wajah mereka dengan cara yang tidak biasa. "Masuk saja, rumah sudah disiapkan," katanya singkat, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya mengikuti pria itu melewati jalan setapak di antara rumah-rumah warga. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun suara manusia, hanya bunyi dedaunan dan sesekali suara burung yang terdengar jauh. Lukman merasa langkah mereka seperti tidak menghasilkan suara di tanah, seolah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh permukaan. Rumah yang ditunjukkan berada di ujung desa, sedikit terpisah dari bangunan lain. Bentuknya lebih besar, namun tampak lebih tua dan tidak terawat. Pintu kayunya terbuka sedikit, mengeluarkan aroma lembab yang langsung menusuk hidung. Sinta menahan napas sejenak. "Kita tinggal di sini?" tanyanya pelan. Pria tua itu mengangguk tanpa menatap mereka lagi. Sebelum pergi, pria
Pria itu berhenti sejenak di ambang pintu, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau malam, jangan keluar rumah." Kalimat itu terdengar sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuat bulu kuduk Lukman meremang. Farid mencoba tersenyum kecil. "Maksudnya, karena hewan liar ya, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, menghilang di balik deretan rumah tanpa suara. Lukman berdiri diam beberapa detik, menatap jalan yang kini kosong sepenuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal dari pertemuan itu, sesuatu yang tidak diucapkan. Sinta masuk lebih dulu, diikuti Farid yang mulai membawa barang-barang mereka. Lukman akhirnya melangkah masuk terakhir, menutup pintu perlahan. Saat pintu itu tertutup, suara dari luar langsung hilang sepenuhnya, seolah dunia di luar tidak lagi ada. Lukman menoleh cepat ke arah jendela, mencoba mendengar sesuatu, apa saja, namun hanya ada keheningan yang terlalu pekat. Ia menelan ludah, lalu berbisik, hampir tak terdengar, "Desa ini, kenapa rasanya seperti kosong, tapi tidak benar-benar kosong?" Di sudut ruangan, sesuatu bergerak sangat pelan, atau mungkin hanya bayangan yang bergeser. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, Lukman merasa bahwa kedatangan mereka mungkin bukan sesuatu yang diharapkan oleh desa ini. Sore itu berjalan terlalu cepat, seolah waktu di desa tersebut tidak mengikuti ritme yang sama seperti di luar. Lukman berdiri di depan jendela, memperhatikan langit yang berubah warna, dari terang menjadi redup hanya dalam hitungan menit. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada aktivitas warga yang biasanya terlihat saat senja. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang semakin kuat. Ia melirik jam tangannya, dan detiknya bergerak normal, namun suasana di luar terasa seperti sudah melewati waktu. Kalian ngerasa nggak mataharinya turun cepat banget?" tanya Sinta sambil menatap keluar dari pintu yang setengah terbuka. Farid mengangkat bahu, meski wajahnya menunjukkan keraguan. "Mungkin karena banyak pohon, jadi kelihatan lebih gelap aja," jawabnya, mencoba terdengar santai. Namun ia sendiri mulai memperhatikan bayangan pepohonan yang tampak terlalu panjang untuk waktu yang seharusnya. Lukman tidak menjawab, matanya fokus pada satu rumah di kejauhan yang jendelanya perlahan tertutup sendiri tanpa ada orang di dekatnya. Mereka memutuskan untuk berkeliling sebentar sebelum benar-benar gelap, berharap bisa menemukan warga atau setidaknya memahami lingkungan sekitar. Jalanan desa terasa lebih sempit dari sebelumnya, seolah ruang di antara rumah-rumah semakin menyusut. Setiap langkah mereka terdengar lebih keras dari seharusnya, memantul aneh di udara yang terlalu sunyi. Sinta berjalan sedikit lebih dekat ke Lukman, jelas merasa tidak nyaman. "Aku ngerasa kayak kita lagi diperhatiin," bisiknya pelan. Ketika mereka melewati sebuah rumah dengan pintu terbuka sedikit, terdengar suara seseorang berbicara dari dalam. Suara itu pelan, seperti berbisik, namun ritmenya tidak wajar, terlalu teratur, seperti diulang-ulang. Farid berhenti dan mencoba mengintip, namun tidak melihat siapapun di dalam. "Permisi," panggilnya ragu. Suara itu langsung berhenti, mendadak, tanpa sisa gema. Ketiganya saling berpandangan, lalu melanjutkan langkah dengan lebih cepat. Di ujung jalan, mereka akhirnya melihat seorang perempuan tua duduk di teras rumah, menatap lurus ke arah mereka tanpa berkedip. Wajahnya datar, namun matanya terasa terlalu hidup. Lukman mencoba mendekat, berusaha membuka percakapan. "Bu, kami mahasiswa KKN, baru datang tadi siang," katanya sopan. Perempuan itu tidak langsung menjawab, hanya menatap lebih dalam, seolah menembus sesuatu di dalam diri Lukman. "Kalian datang terlalu cepat," ucapnya akhirnya, suaranya serak dan pelan. Sinta mengernyit.
Maksudnya, Bu? Perempuan itu menggeleng pelan, lalu berdiri dengan gerakan yang kaku. Belum waktunya desa ini menerima orang luar. Lanjutnya, sebelum berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan suara pelan yang terasa lebih berat dari seharusnya. Langit kini hampir sepenuhnya gelap, meski Lukman yakin waktu belum terlalu malam. Mereka memutuskan kembali ke rumah tempat mereka menginap. Langkah mereka semakin cepat tanpa disadari. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi suara apapun, bahkan angin pun seolah berhenti. Farid beberapa kali menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti. Namun setiap kali ia melihat, jalan di belakang mereka kosong. Sesampainya di rumah, Sinta langsung menutup pintu rapat-rapat. "Aku gak suka tempat ini," katanya tanpa berusaha menyembunyikan ketakutannya. Lukman mencoba tetap tenang, meski dadanya mulai terasa sesak. "Kita lihat aja besok, mungkin kita cuma belum terbiasa," jawabnya. Meski kata-katanya terdengar tidak meyakinkan bahkan bagi dirinya sendiri. Farid duduk di kursi kayu, menatap lantai yang tampak sedikit basah di beberapa titik. Malam turun dengan cara yang aneh, tidak perlahan, tapi seperti diputus secara tiba-tiba. Lampu di rumah mereka menyala redup, berkedip beberapa kali sebelum stabil. Di luar, tidak ada satupun sumber cahaya dari rumah lain. Sinta duduk diam, memeluk lututnya. "Kalian dengar gak?" bisiknya tiba-tiba. Lukman dan Farid menahan napas. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Langkah-langkah itu berjalan perlahan, mengelilingi rumah mereka dengan ritme yang sama persis, terlalu sinkron untuk manusia. Tidak ada suara percakapan, tidak ada bisikan, hanya bunyi pijakan di tanah yang lembab. Lukman mendekat ke jendela, mencoba mengintip melalui celah tirai. Namun, di luar tidak ada siapapun. Langkah itu masih terdengar, mengitari rumah, tanpa wujud. Dan saat Lukman menoleh ke arah jam di dinding, jarumnya berhenti tepat di pukul 18.47, tidak bergerak sama sekali. Jarum jam yang berhenti di angka 18.47 menjadi pusat perhatian yang tidak bisa diabaikan oleh Lukman. Ia mendekat perlahan, menatap detik yang tidak bergerak, sementara suara langkah di luar masih terus berputar mengelilingi rumah. Nafasnya mulai terasa berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat di dalam ruangan. Sinta menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Farid berdiri terpaku di dekat pintu, ragu antara ingin membuka atau justru menguncinya lebih rapat. "Ini gak masuk akal," bisik Farid dengan suara gemetar. Lukman tidak menjawab. Tangannya terangkat mencoba menyentuh jam dinding itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan kaca, suara langkah di luar berhenti secara bersamaan, seolah ada yang menunggu reaksinya. Sunyi mendadak jatuh dengan berat, membuat telinga mereka berdengung. Sinta membuka matanya perlahan, menatap Lukman dengan wajah pucat. "Berhenti, semua berhenti," katanya lirih. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Dari dalam rumah, tepatnya dari arah dapur, terdengar suara lain, bunyi sesuatu diseret perlahan di lantai. Suara itu kasar, berat, seperti kayu yang ditarik tanpa diangkat. Lukman menoleh cepat, matanya mencoba menembus gelap di lorong menuju dapur. Farid menggeleng pelan. "Tadi, kita gak ada yang ke dapur kan?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab karena mereka semua tahu jawabannya. Lukman melangkah perlahan menuju dapur. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di dalam rumah terasa berubah, lebih dingin dan berbau anyir yang samar. Sinta mengikuti dari belakang, meski jelas ia ingin menjauh. Jangan ke sana sendirian," katanya hampir berbisik.
Farid akhirnya ikut bergerak meski tubuhnya tampak kaku. Saat mereka sampai di ambang dapur, suara seretan itu berhenti. Di tengah lantai dapur, terdapat kursi kayu yang sebelumnya berada di sudut ruangan, sekarang bergeser ke tengah menghadap langsung ke arah mereka. Lukman menatap kursi itu tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Ada yang mindahin ini," ucapnya pelan. Farid menggeleng keras. "Nggak mungkin, kita bareng-bareng dari tadi." Sinta tiba-tiba menarik lengan Lukman. "Lihat itu," bisiknya dengan suara hampir hilang. Lukman mengikuti arah pandangannya ke lantai, dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Bekas jejak di lantai, bukan jejak kaki, tapi seperti bekas sesuatu yang diseret mengarah dari pintu belakang menuju kursi itu. Jejak itu basah, berwarna lebih gelap dari lantai kayu di sekitarnya. "Ini air?" tanya Farid ragu. Lukman menggeleng pelan, meski ia sendiri tidak yakin. Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya ke jejak itu, dan mencium bau yang tidak asing, bau logam yang samar. "Ini bukan air," katanya pelan. Suaranya berubah lebih dalam. Sinta menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual. "Terus, ini apa?" tanyanya. Lukman tidak sempat menjawab. Tiba-tiba, kursi di depan mereka bergerak sedikit, bukan karena didorong, bukan karena angin. Kursi itu bergeser pelan dengan suara berdecit yang panjang, seolah ada seseorang yang duduk di atasnya dan menyesuaikan posisi. Ketiganya langsung mundur beberapa langkah, napas mereka memburu. Farid hampir terjatuh saat kakinya tersandung sesuatu di lantai. "Siapa di situ?" teriak Farid. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Namun dari kursi itu terdengar suara napas, pelan, berat, dan terlalu dekat. Sinta menangis tanpa suara. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Lukman berdiri di depan mereka, mencoba melindungi meski tubuhnya sendiri gemetar. Ia menatap kursi itu, mencoba mencari bentuk, bayangan, atau apapun yang bisa dijelaskan. Namun tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong yang terasa terlalu padat. Lalu, suara itu berubah. Bukan lagi napas, melainkan bisikan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat jantung mereka berhenti sejenak. "Sudah, datang." Bisikan itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari segala arah sekaligus. Lukman menoleh cepat ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pintu belakang yang tadi tertutup, kini terbuka lebar. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang menyentuhnya. Angin dingin masuk perlahan, membawa suara yang sama seperti di luar tadi. Langkah kaki, namun kali ini, langkah itu tidak lagi mengelilingi rumah. Ia masuk dan berhenti tepat di belakang mereka. Angin dingin yang masuk dari pintu belakang membawa bau yang lebih kuat dari sebelumnya, campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk perlahan. Lukman tidak langsung berbalik. Tubuhnya kaku, seolah instingnya melarang untuk melihat apa yang ada di belakang mereka. Sinta mencengkeram baju Lukman dari belakang. Tangannya gemetar hebat. Farid menelan ludah. Suaranya hampir hilang ketika berbisik, jangan nengok dulu." Namun, justru karena itulah, rasa ingin tahu berubah menjadi ketakutan yang menekan dari dalam. Perlahan, Lukman membalikkan tubuhnya. Pintu belakang terbuka lebar, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang terasa lebih pekat dari malam biasa, seperti menelan cahaya yang mencoba masuk. Tanah di luar tampak lebih gelap, seolah basah oleh sesuatu yang tidak terlihat jelas. Tidak ada suara langkah lagi, namun perasaan bahwa sesuatu baru saja berdiri di sana masih sangat kuat. Sinta terisak pelan. "Tadi ada yang berdiri di situ," katanya lirih. "Mereka
mereka memutuskan menutup pintu dengan cepat, Farid mendorongnya keras hingga mengeluarkan bunyi benturan yang menggema. Lukman langsung mengunci, meski tidak yakin apakah itu cukup untuk menghentikan apapun yang ada di luar. "Kita nggak bisa diem aja," kata Lukman akhirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ada sesuatu di desa ini, dan kita harus tahu apa." Farid menatapnya ragu, namun tidak membantah. Sinta hanya mengangguk pelan, meski jelas ketakutan. Malam itu mereka tidak tidur. Lampu tetap menyala, meski beberapa kali berkedip tanpa sebab. Lukman membuka tasnya, mengambil catatan, dan mencoba menyusun apa saja yang mereka alami sejak datang. Ia mulai melihat pola, kesunyian yang tidak wajar, warga yang menghindar, peringatan tentang malam, dan sekarang sesuatu yang tidak terlihat namun jelas hadir. "Ini bukan kebetulan," gumamnya pelan. "Ada yang disembunyikan." Menjelang tengah malam, suara dari luar kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Bukan langkah kaki, melainkan suara seperti orang menggali tanah. Bunyi duk, duk, duk berulang, pelan tapi konsisten, berasal dari arah belakang rumah. Farid langsung menoleh ke arah pintu belakang. Wajahnya pucat. "Itu dari luar kan?" tanyanya. Lukman mengangguk pelan, matanya menyipit. Sinta menggeleng. "Jangan buka, jangan lihat." Namun Lukman berdiri. "Aku cuma mau lihat dari jendela," katanya pelan. Ia berjalan menuju jendela kecil di samping dapur, membuka sedikit tirainya. Cahaya bulan yang redup menerangi sebagian halaman belakang. Tanah di sana tampak tidak rata, seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Dan di satu titik, tanah itu bergerak sedikit. Lukman menahan napas. Gerakan itu kecil tapi nyata. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Ia mundur perlahan, wajahnya tegang. "Di belakang ada sesuatu," katanya pelan. Farid langsung berdiri. "Apa maksud lo?" Lukman tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke arah jendela. "Kayak ada yang dikubur." Kata-kata itu menggantung di udara. Dan untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Pagi datang dengan cara yang aneh. Tidak ada transisi yang jelas antara malam dan terang. Cahaya tiba-tiba masuk melalui celah jendela, seolah waktu melompat begitu saja. Suara ayam berkokok terdengar jauh, namun tetap terasa asing. Lukman membuka pintu depan perlahan, memastikan keadaan luar. Desa itu terlihat hidup kembali, namun dengan cara yang tidak meyakinkan. Beberapa warga mulai terlihat berjalan pelan dengan kepala sedikit menunduk. Mereka tidak saling berbicara, tidak ada interaksi yang normal. Sinta memperhatikan dengan gelisah. "Mereka kayak bukan orang yang sama," bisiknya. Farid mencoba menyapa salah satu pria yang lewat. "Pak, mau tanya." Pria itu berhenti, namun tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan, gerakannya kaku, lalu menatap Farid dengan ekspresi kosong. "Jangan gali apa yang bukan milik kalian," katanya datar. Tidak ada konteks, tidak ada penjelasan. Lalu ia melanjutkan berjalan, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Lukman menatap punggung pria itu, lalu berkata, "Pelan, semua orang di sini tahu sesuatu." Mereka akhirnya menemukan satu tempat yang tampak berbeda dari rumah lain. Sebuah bangunan kecil yang menyerupai gudang tua di pinggir desa. Pintu kayunya setengah terbuka, dan di dalamnya terlihat tumpukan benda-benda lama. Lukman masuk lebih dulu, diikuti Farid dan Sinta dengan hati-hati. Di dalam, udara terasa lebih pengap. Dan di salah satu sudut, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah papan kayu tua, penuh dengan foto-foto usang, foto-foto mahasiswa, dalam jumlah banyak, dengan ekspresi yang sama, kaku, kosong. Dan di bawah setiap foto, tertulis tanggal kedatangan,
dan tanggal kematian. Sinta mundur perlahan, tangannya menutup mulut. Ini KKN sebelum kita, bisiknya. Lukman menelusuri foto-foto itu dengan jari gemetar, sampai ia berhenti di satu foto. Foto terbaru yang bahkan belum menguning. Dan di sana ada wajah mereka bertiga dengan tanggal kedatangan yang benar dan tanggal kematian yang belum terjadi. Lukman tidak langsung menarik tangannya dari papan itu, meski tubuhnya sudah gemetar hebat. Matanya terpaku pada tanggal kematian yang tertulis di bawah foto mereka. Angka-angka itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Sinta mundur hingga punggungnya menyentuh dinding kayu yang dingin. Napasnya tersengal pendek. Farid menggeleng berulang kali, seolah menolak apa yang dilihatnya. Ini nggak mungkin. Ini pasti bercanda sakit, ucapnya dengan suara pecah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar percaya itu hanya lelucon. Udara di dalam gudang tiba-tiba berubah lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Lukman merasakan telinganya berdengung. Suara di sekitar mulai terdistorsi perlahan. Ia mencoba memalingkan wajah dari foto itu, namun pandangannya seperti ditarik kembali. Tanggal itu terasa seperti sedang mendekat, bukan sekadar tertulis. "Kita harus keluar dari sini," kata Lukman akhirnya. Suaranya rendah namun tegas. Mereka berbalik hampir bersamaan. Namun pintu yang tadi terbuka kini tertutup tanpa suara. Farid langsung berlari ke arah pintu, mencoba membukanya dengan paksa. Kebuka sial!" teriaknya panik. Tangannya menghantam kayu berulang kali, namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Sinta menangis terbuka, tidak lagi bisa menahan dirinya. "Kita nggak boleh masuk ke sini. Kita nggak boleh lihat itu," katanya terputus-putus. Tiba-tiba, semua foto di papan itu bergetar, pelan, lalu semakin cepat. Suara gesekan kertas memenuhi ruangan, menciptakan bunyi yang tidak nyaman di telinga. Lukman menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berubah. Wajah-wajah di foto itu bergerak, bukan berpindah posisi, tapi berubah ekspresi. Dari kosong menjadi takut. Mulut mereka terbuka sedikit, mata membesar, seolah mereka sedang melihat sesuatu yang mengerikan tepat di depan mereka. "Jangan lihat!" teriak Lukman, namun sudah terlambat. Sinta menjerit, karena di salah satu foto, sosok di belakang mahasiswa itu mulai terlihat. Samar, hitam, terlalu tinggi, dan tidak memiliki wajah. Farid mundur dengan langkah terhuyung, matanya membesar. Itu yang di belakang rumah semalam," bisiknya. Lukman merasakan dingin menjalar dari tengkuknya, turun perlahan ke punggung. Ia tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu mereka tidak sendirian lagi di dalam gudang itu. Udara berubah menjadi sangat dingin. Lampu yang tergantung di langit-langit mulai berkedip cepat, dan bayangan di lantai mulai memanjang ke arah yang tidak sesuai dengan sumber cahaya. Perlahan, bayangan ketiganya tidak lagi sejajar dengan tubuh mereka, melainkan bergeser, seolah ada bayangan lain yang menyatu di dalamnya. "Jangan bergerak," bisik Lukman pelan. Namun suara lain menjawab, tepat di belakang telinga mereka. "Sudah, waktunya." Sinta menutup telinganya sambil berteriak. Farid langsung berbalik, dan disitulah ia melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di sudut ruangan. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Tubuhnya kurus, memanjang, seperti bayangan yang dipaksa memiliki bentuk. Wajahnya tidak ada, hanya permukaan gelap yang menyerap cahaya di sekitarnya. Namun dari arah itu terasa tatapan yang sangat kuat menekan, membuat dada sesak. Farid terjatuh ke lantai. Jangan deketin gue," katanya terbata. Sosok itu tidak berjalan, tidak melangkah, ia hanya berpindah.
Dalam satu kedipan mata, ia sudah lebih dekat. Lukman menarik, Sinta menjauh, mencoba mencari sudut lain, namun ruangan terasa menyusut. Dinding seperti mendekat perlahan, langit-langit terasa lebih rendah. Nafas mereka semakin pendek. "Kita harus keluar," teriak Lukman. Namun tidak ada pintu lagi, hanya dinding kayu yang kini tampak basah, seperti mengeluarkan cairan dari dalamnya. Dan suara itu kembali terdengar. Setiap yang datang harus tinggal. Foto di papan mulai satu persatu jatuh ke lantai. Namun anehnya, tidak ada suara saat mereka jatuh, seolah tidak menyentuh apapun. Lukman menatap satu foto yang jatuh di dekat kakinya. Foto mereka. Namun kali ini, tanggal kematian itu berubah menjadi hari ini. Detik ini, ia mengangkat wajahnya perlahan dan menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari semuanya. Bukan mereka yang terjebak di dalam desa itu, tapi desa itu yang menjebak mereka sejak awal dan tidak pernah berniat melepaskan siapapun yang sudah masuk. Sosok itu kini berdiri tepat di depan mereka, sangat dekat, terlalu dekat, dan untuk pertama kalinya dari permukaan wajahnya yang kosong terbuka sesuatu, seperti celah, gelap, dalam, dan dari dalamnya terdengar suara banyak orang sekaligus berbisik, menjerit, memanggil nama mereka. Lukman, Farid, Sinta, dan dunia di sekitar mereka mulai retak. Retakan itu tidak muncul di dinding atau lantai, melainkan di udara di sekitar mereka, seperti kaca tipis yang perlahan pecah tanpa suara. Lukman merasakan tubuhnya seperti ditarik ke arah yang berbeda secara bersamaan, sementara suara-suara dari dalam sosok itu semakin keras dan tidak beraturan. Sinta menjerit, suaranya terdistorsi, seperti diputar ulang berkali-kali dalam waktu yang sama. Farid mencoba meraih tangan Lukman, namun jarak di antara mereka terasa memanjang, seolah ruang di dalam gudang tidak lagi mengikuti hukum yang sama. Cahaya berkedip cepat, lalu padam. Dalam kegelapan total, Lukman masih bisa mendengar suara napas, namun bukan hanya miliknya, ada banyak, terlalu banyak, dan semuanya sangat dekat. "Jangan tinggal di sini," bisik sebuah suara yang berbeda dari sebelumnya, lebih lemah, lebih manusiawi. Lukman memejamkan mata, mencoba fokus pada suara itu. "Siapa?" tanyanya dengan sisa keberanian yang hampir habis. Tidak ada jawaban langsung, hanya suara tangisan pelan yang bercampur dengan bisikan lain yang saling menimpa. Tiba-tiba, semua berhenti, sunyi total. Lalu cahaya kembali, namun bukan di dalam gudang. Lukman berdiri di depan rumah tempat mereka menginap. Sendirian, udara pagi terasa normal, hangat, dan penuh suara kehidupan yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar sejak datang. Ayam berkokok, suara orang berbicara, terdengar samar di kejauhan. Lukman terengah, napasnya tidak teratur. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada Sinta, tidak ada Farid, hanya dirinya. "Farid?" teriaknya. Tidak ada jawaban. "Sinta?" Hanya gemas suaranya sendiri yang kembali, namun kali ini terdengar normal, tidak aneh seperti sebelumnya. Lukman berlari masuk ke dalam rumah. Pintu terbuka tanpa hambatan. Di dalam, semua terlihat seperti pertama kali mereka datang. Rapi, kosong, tanpa tanda-tanda apapun yang terjadi semalam. Tas mereka hilang. Tidak ada barang pribadi yang tersisa. Seolah mereka tidak pernah tinggal di sana. Lukman mundur perlahan. Kepalanya terasa berat. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Ia berlari keluar menuju jalan desa. Kini desa itu terlihat hidup. Warga berjalan. Beberapa anak terlihat bermain di kejauhan. Namun ada sesuatu yang masih terasa tidak tepat. Semua orang tidak menatapnya sama sekali, seolah ia tidak ada. Seorang pria tua berjalan melewatinya. Bahunya hampir bersentuhan, namun tidak ada reaksi. Lukman mencoba menghentikannya. "Pak, tolong."
Tangannya menembus lengan pria itu. Tidak menyentuh apapun. Lukman terdiam. Tubuhnya membeku. Ia menatap tangannya sendiri, perlahan mengangkatnya ke depan wajah. Nafasnya tercekat. Enggak, bisiknya berulang. Ia mundur, langkahnya goyah. Dunia di sekitarnya terasa normal, terlalu normal, dan justru itu yang membuatnya semakin takut. Dari kejauhan, terdengar suara mobil mendekat. Mobil lain, mahasiswa lain, datang ke desa itu. Lukman menoleh cepat. Mobil itu berhenti di depan balai desa. 3 orang turun dari dalamnya. Wajah mereka terlihat asing, namun ekspresi mereka sama seperti Lukman dulu. Penasaran, sedikit ragu, dan tidak tahu apa yang menunggu mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Desanya kok sepi ya?" Kalimat yang sama. Persis, Lukman berlari ke arah mereka, mencoba memperingatkan. "Jangan masuk, dengerin gue," teriaknya. Namun tidak ada yang menoleh. Suaranya tidak terdengar. Ia berdiri tepat di depan mereka, namun mereka tetap berjalan menembus tubuhnya, seolah ia hanyalah udara. Dan di saat itulah, Lukman melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar hancur. Di belakang ketiga mahasiswa itu, berdiri sosok yang sama, tinggi, gelap, tanpa wajah, mengikuti mereka dengan jarak yang konstan, seperti bayangan yang tidak pernah lepas. Lukman terjatuh ke tanah, matanya kosong, nafasnya berat, namun tidak ada udara yang terasa masuk. Ia menoleh perlahan ke arah rumah tempat mereka dulu menginap. Di jendela, ia melihat dirinya sendiri, berdiri, menatap keluar, dengan ekspresi kosong, seperti foto di papan itu. Dan di bawah bayangan jendela, terdengar bisikan yang sangat pelan, namun jelas. "Selamat datang." Lukman menutup matanya. Namun suara itu tidak hilang. Tidak akan pernah hilang. Karena desa itu tidak pernah melepaskan siapapun. Hanya menggantikan. Dan siklus itu baru saja dimulai lagi. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.